Pernahkah kamu, sebagai seorang perempuan, merasa lelah? Tapi kamu tidak tahu apa yang membuatmu lelah? Semua terlihat baik-baik saja dari luar. Kamu masih tersenyum. Kamu masih menjawab pesan. Kamu masih menyelesaikan pekerjaan. Tapi di dalam, ada sesuatu yang diam-diam hancur. Selamat datang di Buku Bercerita. Hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah buku yang mungkin akan terasa seperti cermin bagimu. Judulnya adalah The Emotionally Healthy Woman, karya Gary Scazzero. Buku ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menjadi lebih kuat. Ini tentang menjadi jujur. Jujur pada dirimu sendiri. Tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang sudah terlalu lama kamu tahan. Gary Scazzero menulis buku ini dari pengalamannya sendiri. Seorang wanita yang hidupnya tampak indah dari luar, istri pendeta, ibu 4 anak, aktif di gereja. Tapi di dalamnya, ia merasa hampa, kelelahan, dan tidak dikenali oleh dirinya sendiri. Sampai suatu hari, ia memilih untuk berhenti berpura-pura. Dan perjalanan itu mengubah segalanya. Kamu para wanita mungkin tahu betul rasanya ini. Seseorang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Dan kamu menjawab, "Iya, baik kok." Padahal tidak. Gary menyebut ini sebagai topeng kesehatan. Kita memakainya setiap hari. Di tempat kerja, di rumah, di grup keluarga, di media sosial. Kita terlatih untuk tampil kuat. Terlatih untuk tidak merepotkan orang lain. Terlatih untuk berkata aku oke, bahkan ketika kita tidak oke sama sekali. Dan lama-kelamaan topeng itu menempel erat. Sampai kita sendiri lupa. Wajah asli kita seperti apa? Gary menulis bahwa kesehatan emosional dimulai dari satu keberanian kecil. Mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan dengan dramatis. Bukan dengan mengeluh ke semua orang. Tapi secara pribadi, dalam hening, kamu berkata pada dirimu sendiri, aku tidak baik-baik saja. Dan itu tidak apa-apa, karena mengakui adalah awal dari menyembuhkan. Selama kamu berpura-pura sehat, kamu tidak akan pernah mau memulai perjalanan pemulihan. Seperti orang sakit yang tidak mau pergi ke dokter karena malu mengaku sakit. Jadi, langkah pertama menuju kesehatan emosional bagi seorang perempuan adalah berhenti berbohong pada diri sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang kata yang paling sulit diucapkan oleh banyak perempuan. 2 huruf. 1 suku kata. Tapi beratnya luar biasa. Tidak. Sebagai perempuan, kita sering dididik untuk menjadi baik. Penurut, tidak mengecewakan siapapun. Kita takut jika berkata tidak, orang akan kecewa. Orang akan marah. Orang akan menganggap kita egois. Gary Scazzero menyebut pola ini sebagai the disease to please. Penyakit untuk selalu menyenangkan orang lain. Dan penyakit ini, kata dia, pelan-pelan akan memakan jiwamu. Bayangkan sebuah cangkir. Setiap permintaan orang, setiap ekspektasi yang kamu penuhi bukan dari hati, setiap ya yang kamu ucapkan, padahal ingin berkata tidak, itu seperti menambahkan beban di atas cangkir itu. Sampai suatu hari, cangkir itu retak. Gary mengajarkan bahwa berkata tidak bukanlah tindakan egois. Berkata tidak adalah tindakan jujur. Adalah tindakan menghormati dirimu sendiri. Ketika kamu berkata tidak pada hal yang merusak jiwamu, pada hubungan yang toksik, pada tekanan sosial yang membuatmu mati rasa, pada ekspektasi lingkungan yang tidak pernah kamu pilih, kamu sedang memilih dirimu sendiri. Dan memilih dirimu sendiri adalah hal yang paling sehat yang bisa kamu lakukan. Perempuan yang sehat secara emosional bukan perempuan yang tidak pernah merasakan tekanan. Ia adalah perempuan yang tahu di mana batas dirinya dan berani menjaganya. Ini adalah bagian yang mungkin paling berat, tapi juga paling penting. Gary Scazzero tidak hanya bicara tentang perasaan. Ia bicara tentang tindakan nyata. Tentang keberanian untuk keluar dari situasi yang secara sistematis menguras jiwamu. Apa itu lingkungan toksik bagi seorang perempuan? Kadang itu bukan sesuatu yang dramatis seperti di film.
Kadang itu adalah grup pertemanan yang selalu membuatmu merasa kurang. Adalah keluarga yang terus membandingkanmu. Adalah hubungan kerja yang menguras energimu tanpa pernah mengisinya kembali. Adalah standar kecantikan, standar keberhasilan, standar perempuan ideal yang tidak pernah masuk akal. Tapi terus kamu kejar sampai napasmu habis. Gary mengajarkan bahwa pemulihan emosional membutuhkan ruang. Dan untuk mendapatkan ruang itu, terkadang kamu harus dengan sadar mundur dari kebisingan. Tidak harus memutus semua hubungan, tapi membuat jarak yang sehat. Memberi dirimu sendiri izin untuk bernafas. Dan disinilah, kamu para wanita, saya ingin berbagi satu hal kecil yang mungkin terdengar sederhana. Salah satu cara paling nyata untuk merawat jiwa adalah dengan menciptakan ritual me time yang sungguh-sungguh kamu nikmati. Bayangkan di penghujung hari yang panjang, kamu mematikan semua notifikasi. Kamu menyalakan lilin aromaterapi lavender di kamarmu. Aromanya yang lembut dan hangat mengisi udara. Pelan-pelan menenangkan sistem sarafmu yang tegang. Ini bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan jiwa. Lilin seperti ini bisa kamu temukan di link yang ada di deskripsi video pilihan kecil yang bisa jadi ritual harian untuk mengingatkan dirimu, kamu berharga, dan jiwamu layak dirawat. Gary menutup pesannya dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Wanita yang sehat secara emosional bukan wanita yang tidak pernah terluka. Ia adalah wanita yang belajar untuk tidak membiarkan luka itu menjadi identitasnya. Kamu bukan luka-lukamu. Kamu bukan kritik orang lain tentangmu. Kamu bukan standar yang mereka tempelkan padamu. Kamu adalah jiwa yang utuh, yang sedang belajar untuk pulang ke dirinya sendiri. Jadi, apa yang bisa kamu bawa dari buku ini hari ini? Pertama, izinkan dirimu untuk tidak baik-baik saja sesekali. Kedua, berkata tidak pada hal yang merusakmu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ketiga, jiwamu butuh ruang. Berikan itu. Jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, bagikan ke seorang perempuan yang menurutmu butuh mendengar ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang satu hal yang ingin kamu mulai ubah hari ini. Dan jangan lupa subscribe ke Buku Bercerita, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Menjadi sehat secara emosional adalah langkah pertama. Di video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana memperdalam ketenangan itu lewat seni hidup berkesadaran di buku The Mindful Woman. Sampai jumpa!